Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kami dari kelompok selanjutnya akan membahas bab pengembangan kurikulum. Sebelumnya, kelompok kami akan memperkenalkan diri, yaitu anggota kami yaitu ada Aditya Indri Lestari, Mira Nurlaila, dan Satria Purwo. Baiklah, untuk selanjutnya yaitu saya akan membahas prinsip-prinsip pengembangan kurikulum. Prinsip-prinsip yang terdapat dalam pengembangan kurikulum menurut Sukma Dinata dikutip dari Haryani tahun 2018 menyatakan bahwa prinsip perkembangan kurikulum terbagi menjadi dua jenis, yaitu prinsip umum. Nah, prinsip umum ini terbagi lagi menjadi 5 bagian, yaitu relevansi, fleksibilitas, kontinuitas, kepraktisan, dan efektivitas. Yang kedua, ada prinsip spesifik. Nah, prinsip ini berkaitan dengan tujuan pendidikan, prinsip yang berkaitan dengan pemilihan konten pendidikan, prinsip yang berkaitan dengan pemilihan proses belajar mengajar, prinsip yang berkaitan dengan pemilihan media dan alat belajar, dan prinsip yang berkaitan dengan kegiatan penilaian. Pengembangan kurikulum. Nah, saya akan menjelaskan dasar pengembangan kurikulum. Dasar adalah landasan untuk berdirinya sesuatu. Nah, fungsi dasar ialah memberikan arah kepada tujuan yang akan dicapai dan sekaligus sebagai landasan untuk berdirinya sesuatu. Nah, ada beberapa macam dasar yang menjadi landasan pengembangan kurikulum, yaitu 1. Dasar filosofis, yang kedua, dan sejarah. Nah, yang kedua itu ada dasar psikologis. Nah, yang ketiga ada dasar sosial budaya. Yang keempat, dasar ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, semua itu menjadi landasan pada pengembangan kurikulum. Nah, kurikulum itu punya dasar ketika itu bisa berkembang ketika menyangkut landasan-landasan itu, yang mulai dari dasar filosofis dan sejarah, dasar psikologis, dasar sosial budaya, dan dasar ilmu pengetahuan serta teknologi. Yang ketiga yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi pengembangan kurikulum. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi pengembangan kurikulum adalah yang pertama yaitu perguruan tinggi, di mana kurikulum itu minimal mendapat 2 pengaruh dari perguruan tinggi. Yang pertama, dari pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dikembangkan di perguruan tinggi umum. Yang kedua, dari pengembangan ilmu pendidikan dan keguruan, seperti lembaga pendidikan tenaga kependidikan. Yang kedua adalah masyarakat. Sebagai bagian dari agen dari masyarakat, sekolah sangat dipengaruhi oleh lingkungan masyarakat, di mana sekolah tersebut berada. Isi kurikulum hendaknya mencerminkan kondisi dan dapat memenuhi tuntutan dan kebutuhan masyarakat homogen ataupun heterogen. Masyarakat kota atau desa, petani, pedagang, atau pegawai, dan lain sebagainya. Yang ketiga yaitu sistem nilai. Masalah utama yang dihadapi para pengembangan kurikulum menghadapi nilai adalah bahwa dalam masyarakat nilai itu tidak hanya satu. Masyarakat umumnya heterogen dan multifase. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan guru dalam mengajarkan nilai. Yang keempat yaitu artikulasi dan hambatan dalam pengembangan kurikulum. Artikulasi dalam pendidikan itu berarti kesatupaduan dan koordinasi segala pengalaman belajar. Nah, untuk merealisasikan artikulasi kurikulum, perlu meneliti kurikulum secara menyeluruh, membuang hal-hal yang tidak diperlukan, menghilangkan duplikasi, merevisi metode serta isi pengajaran, mengusahakan perluasan dan kesinambungan dalam kurikulum. Nah, menurut Sukma Dinata,
Bila artikulasi dilaksanakan dengan baik, maka akan terwujud kesinambungan pengalaman belajar sejak TK sampai perguruan tinggi. Juga antara satu bidang studi dengan bidang studi lainnya. Hambatan-hambatan pengembangan kurikulum. Nah, yang pertama itu, guru itu kurang berpartisipasi dalam pengembangan kurikulum. Nah, hal itu disebabkan karena beberapa hal. Yang pertama itu karena kurangnya waktu. Yang kedua, kekurang sesuaian pendapat. Nah, pendapat baik antara sesama guru maupun dengan kepala sekolah dan administrator. Yang ketiga, karena kemampuan dan pengetahuan guru sendiri itu. Hambatan yang kedua yaitu masyarakat. Nah, untuk pengembangan kurikulum itu butuh dukungan dari masyarakat, baik dalam pembiayaan maupun dalam memberikan umpan balik terhadap sistem pendidikan atau kurikulum yang sedang berjalan itu. Hambatan yang ketiga yaitu biaya. Untuk pengembangan kurikulum, apalagi yang berbentuk kegiatan eksperimen, baik metode, isi, atau sistem secara keseluruhan, membutuhkan biaya yang tidak sedikit. 11, yaitu yang pertama, the administrative model, yang kedua, team grassroots model, yang ketiga, become system, yang keempat, the demonstration model atau dari KTSP sampai menuju K13 sampai K16. Yang kelima, ada Tabas inverted model. Yang keenam, Rogers interpersonal relation model. Yang ketujuh, ada the systematic action research model. Yang kedelapan, emerging technical model. Yang kesembilan, model Ralph Taylor. Yang ke-10, model DK Wheeler. Yang terakhir, yang ke-11, model pengembangan kurikulum Audrey dan Nichols. Baiklah, jadi segitu aja penjelasan dari kelompok kami tentang pengembangan kurikulum. Semoga dapat dimengerti dan difahami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.